Saya belum pernah menangis di depan wartawan. Saya belum pernah menangis di depan penyidik. Saya belum pernah menangis di depan polisi, di depan penyidik. Saya belum pernah. Jangan pernah membela orang, membabi buta. Apalagi pembelaanmu hanya berdasarkan uang, jabatan. Jangan ya. Apalagi yang kamu bela itu sebenarnya salah. Saya pastikan 1000%. Saya pastikan 1000%. Saya malah serius ini. Yang kamu bela itu salah. Yang kamu bela itu adalah bagian dari rezim laknatullah. Itu saya pastikan itu. Buka jejak digitalnya si Noel itu. Ngeri gak? Sombong, takabur, congkak, arogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Gus Nur nohok Noel ya, karena orang yang kayak garangnya seperti itu ya malah nangis gara-gara diborgol, dikasih rompi kuning, ngusap air matanya jadi bahan ketawaan oleh wartawan dan orang-orang yang berjubel di gedung KPK itu. Gus Nur mengatakan, tidak pernah gua itu nangis di depan wartawan, di depan penyidik, di mana saja. Ya wajar lah Gus, karena Gus Nur kan membela kebenaran, ya kan? Ingin memberikan pencerahan kepada rakyat yang sudah barang tentu, ya akan dihormati oleh siapapun, termasuk sebetulnya oleh para polisi dan lain sebagainya. Tapi Noel, ya ini dikatakan oleh Gus Nur ini, pembela orang yang salah, 100% salah, ya. Kalau saya melihatnya itu memang si Noel ini membela si bengis, ya. Dan dia sendiri juga bengis. Kalau yang dibela si bengis ini kan sudah jelas menyengsarakan rakyat dengan proyek-proyeknya ugal-ugalan, PSN, proyek strategis nasional, ratusan triliun, bahkan mungkin kalau di proyek mangkraknya saja itu 400 triliun, apalagi proyek-proyek tambang yang menghancurkan lingkungan-lingkungan hidup maupun masyarakat, melahirkan konflik antara rakyat, harus berhadapan dengan BRIMOB dan lain sebagainya, ya kan? Nah, Noel sendiri juga bengis dalam mengambil kebijakan sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja, ya. Ini perlu kita detailkan, ya, walaupun mungkin Noel dibela oleh Joman dan lain sebagainya, ya mudah-mudahan ini berita ini hoax. Noel itu baik orangnya, macam-macam, bersih, nggak mau disuap dan lain sebagainya. Nah, ini penjelasan langsung dari KPK, ya. Itu buruh dipaksa bayar 2 kali lipat UMR untuk sertifikat K3. Kalau tidak dapat sertifikat K3, dia terancam tidak bekerja. Lagi mana coba? Ya, untuk mendapatkan sertifikat K3 itu buruh terpaksa bayar 2 kali lipat UMR. Berapa jumlah buruh di Indonesia yang ingin mendapatkan sertifikat K3? Itu kan seperti sopir ingin mendapatkan SIM. Ya, kalau SIM itu kan 500-600 ribu, ini 6 juta. Ya, yang disetor ke pemerintah berapa? 250 ribu. Ini kan bajingan semua ini orang-orang yang ditangkapin, termasuk Noel ini. Ada 10 apa 12. Ya, bajingan semua ini. Lebih ganas dari polisi kalau bisa disebut seperti itu kan. Ya, ini pekerja atau buruh itu harus mengeluarkan uang 2 kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah minimum regional agar bisa mendapatkan sertifikat keselamatan dan kesehatan kerja dari Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker. Dan modus pemerasan terkait pengurusan sertifikat K3 itu diungkapkan langsung oleh KPK Setio Budianto saat mengumumkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan bersama dengan 10 orang tersangka lainnya. Ya, ini jadi ironi katanya, ketika kegiatan tangkap tangan KPK itu mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 itu sebetulnya sebesar Rp275.000 saja, ya,
fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga 6 juta. Berapa kalinya coba? Ya, 30 kalinya. Luar biasa kan banyaknya. Ya, itu disampaikan oleh KPK itu. Setio menyebut para pekerja atau buruh tersebut harus mengeluarkan uang 6 juta rupiah karena adanya tindak pemerasan dan modus dari Kemenaker ini. Ya, orang-orangnya si Noel ini kan. Ya, kalau nggak mau mengeluarkan uang 6 juta itu, ya sama seperti ujian SIM. Mau datang sekali, gak lulus, datang 2 kali, gak lulus, datang 3 kali, gak lulus, 4 kali, belajar gak lulus. Ya, uji naik motornya itu. Siapa yang bisa lulus? Polisi aja nggak bisa lulus itu. Karena memang dibuat semua orang untuk tidak lulus. Setelah itu kan nyerah kan? Ngakuin bahwa tidak bisa lulus di situ. Ya, begitu masuk orang dalam, ada perantara, ada broker untuk SIM dan lain sebagainya, keluar deh 6 SIM itu, bayar 600.000. Sama modusnya persis seperti ini. Apakah mereka ini belajar ke polisi atau apa, nggak tahu. Ya, jadi modusnya itu ya memperlambat, mempersulit atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 kalau tidak mau bayar seperti yang konvensinya itu 6 jutaan itu. Biaya sebesar 6 juta itu bahkan 2 kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah yang diterima para pekerja dan buruh kita. Bengis nggak ini? Ya, wajar kemudian si Noel ini cepat kaya. Kebayang nggak berapa duitnya yang sudah masuk? Baru 8 atau 10 bulan bekerja sebagai menteri, ya kan? Gajinya hanya segitu, ya. Tetapi mobilnya sudah 12, 15, motor gedenya ada 8 apa berapa, jumlahnya 22. Ya. Berapa kekayaan yang ada? Mungkin juga sudah menimbun berangkas-berangkas uang di berbagai tempat. Lah satu buruh setor 6 juta, kalau dibagi rata-rata berapa orang itu? Yang paling banyak kan mestinya kan Noel, karena Noel kan bosnya di situ. Kebayang nggak banyaknya ini? Dan ini rata-rata banyak bajingannya yang menjadi pejabat. Ya, kalau betul Prabowo memang mau membersihkan ini, kayaknya habis tuh kabinet dan banyak pejabat eselon 1. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.